Jadi tidak akan ada ujian tertulis. Yang ada adalah membuat desain halaman layout. Ya, sekali lagi, desain halaman layout yang diawali dari mulai sekarang pembuatannya. Kalau sekarang kita masih proses pembuatan ilustrasi foto, yang kita olah adalah ilustrasinya dulu. Setelah ilustrasinya selesai, nanti kita akan layout dengan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi seperti itu prosesnya. Karena pembuatan ilustrasi di Photoshop itu merupakan sesuatu yang keterampilan khusus gitu ya, sifatnya keterampilan khusus, penggabungan dari beberapa foto, dan tentu itu sudah saya jelaskan. Nah, ini instruksinya kan memang seperti ini ya. Ilustrasi yang mendukung atas narasi pesan, naskah berita nantinya. Beritanya itu ya tentang tema yang kamu pilih. Sementara tema yang kamu pilih itu di sini ada tema horor, ada tema romantik, ada tema perang. Dan ukuran dari ilustrasi foto itu di sini, jangan lupa. Kalau kamu akan membaca instruksinya, kamu bisa membaca di sini. Sebentar ya. Oke. Jadi saya sudah mengirimkan, ini tugasnya. Kalau kamu buka di sini, tugas ilustrasi foto. Itu, kemudian saya ke sini dulu. Jadi minimal ya, itu tiga foto. Bisa saja 2 foto merupakan penggabungan dari dua foto orang, 2 figur gitu ya. Kemudian satu lagi adalah latar belakangnya, misalnya ada gedung, misalnya ada pemandangan, ataupun mungkin sebuah suasana tertentu, misalnya keramaian pasar, keramaian huru-hara, keramaian perang, keramaian apapun ya, misalnya sebuah kota, sebuah pasar, sebuah stasiun, macam-macam, silahkan aja. Jadi minimal itu. Sementara juga boleh lebih dari 3 gitu ya. Kemudian dikerjakan menggunakan aplikasi Photoshop, itu harus, tidak boleh yang lain. Bisa menggunakan 1 warna monokromatik atau 2 warna analog atau full color ya. Full color itu ya warna penuh gitu ya. Nah, ini larangan kerasnya, tidak boleh mengcopy dari karya yang sudah jadi. Kemudian tanpa melakukan suatu upaya apapun yang sifatnya itu memanipulasi gambar. Memanipulasi gambar itu dari gambar yang nyata kemudian dibuat suatu cerita. Misalnya ya, saya tidak pernah ke Amerika, saya tidak pernah ke kota New York. Kemudian saya mengambil foto saya tempelkan di kota New York misalnya. Itu namanya manipulasi. Kemudian saya tidak pernah foto bareng dengan seorang artis terkenal, tapi saya bisa menggabungkannya dua foto itu dan seterusnya. Kemudian tahap pembuatnya, tentukan tema, pilih naskah. Sekali lagi, pemilihan naskah itu sesuai dengan tema masing-masing dengan cara memilih salah satu cerita yang ada di sinopsis. Jadi kata kuncinya adalah
sinopsis. Jadi saya coba jelaskan di sini sinopsis. Itu kata kuncinya. Kemudian diikuti dengan apakah sinopsis tentang drama dari novel, buku novel, atau dari suatu drama teater, atau dari suatu film misalnya. Kalau kamu mengambil sinopsis film boleh, mengambil dari cerita buku novel boleh. Misalnya sinopsis novel sinopsis novel Indonesia gitu ya. Novel apa? Novel horor, novel romantik, novel perang. Misalnya novel perang. Saya ganti aja deh, novel drama ya. Drama cinta misalnya, boleh kayak gitu. 2022 Indonesia. Misalnya gitu. Oke. Ini kata kuncinya. Nanti kita cari di sini di Google. Kita cari. Nih. 10 rekomendasi novel romantik terbaik 2022 misalnya itu ya. Jadi ini supaya cepat aja. Sembarangan aja. Misalnya kita ketemu dengan nomor 1 tentang apa misalnya ya. Merupakan penggolongan atau klasifikasi. Kita dulu. Mana tuh? Pak, mohon maaf saya screen-nya. Oke. Jadi sekali lagi tadi tentang menentukan tema dan kamu mencari tema itu dengan membuat kata kuncinya seperti ini kan, seperti ini. Kemudian dapatnya seperti ini, kita cari aja sementara ya. Kita cari judulnya dulu nggak apa-apa, misalnya novel terjemahan romantik luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Fantasi cerita roman mengandung unsur sebentar. Yang langsung judulnya saja ya, ada judulnya apa misalnya gitu. Ini pengarang-pengarangnya. Mana ya judul? Kalau mau ditelusuri dari judulnya dulu boleh ya. Kalau nggak sinopsis judulnya dulu nggak apa-apa, judul dulu baru nanti sinopsis. Judul novel misalnya. Oke. Oke, ini dulu ya. Nanti untuk sinopsisnya belakangan aja. Mana judulnya? Oh, ini mau judulnya. Oke, misalnya kita mengambil kita pergi hari ini, misalnya gitu. Kita pergi hari ini. Oke, kita ketik ulang ya. Kita pergi hari ini. Sinopsis. Sinopsis kita
pergi hari ini. Novel drama, oke. Kita cari ya. Nah, ini dia. Atau yang lain-lain lah. Pokoknya yang penting ada sinopsisnya gitu ya. Oke, kita klik. Sinopsis satu untuk selamanya. Oke. Ini ya, judulnya ini. Sinopsis satu untuk selamanya. Itu judulnya. Kita klik. Klik ini. Oke, ini saya Del. Ini dia. Tuh, saya cetak merah ya, cetak merah. Ini judulnya Satu untuk Selamanya. Kemudian kita cari ceritanya seperti apa. Cerita. Banyak banget iklannya. Nah, ini kita ambil ya. Film. Nah, ini dia. Kita copy. Kita ambil di sini. Oke. Ada blockingnya. Oke. Bentar. Nggak mau dihapus blockingnya. Tahu lah caranya gimana. Masih ada nggak, kita cari ya bawahnya ya. Oh, udah habis. Oke. Nggak apa-apa. Kita cari nanti backgroundnya warnanya hitam aja. Nah, kalau sudah, kemudian kita buka Photoshop ya. Kita buka Photoshop. Kita siapkan. Ini contoh saya ketika di kelas yang lain barangkali ya. Ntar ada lagi prosesnya. Ini contoh ketika saya menggabungkan 3 unsur foto seperti ini untuk menjadi sebuah ilustrasi foto. Ini seperti ini. Saya perkecil sedikit. Oke. Ini adalah kisah seorang
apa ya, seorang jagoan jalanan tapi sukses menjadi seorang yang kaya raya, kemudian ini seterunya bermusuhan, sementara ini adalah wanita yang menjadi rebutan dua orang ini. Nah, sementara jagoannya ini adalah sejak kecil dia dibesarkan di sebuah panti asuhan. Nah, ini pemandangan di panti asuhan saya buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengkomposisikan dulu? Bagaimana kita bisa mengkomposisikan 2 gambar, 3 gambar, atau 4 gambar, atau lebih? Itu yang menjadi kuncinya. Kita ngomongin sebuah komposisi ketika kita menempatkan foto-foto dalam sebuah ruangan atau space. Ini adalah space. Kamu dalam mengkomposisikan foto itu nggak harus penuh semuanya ini. Bisa di sini, bisa di sudut atas sini, di pojok sini juga boleh. Hanya di pojok sini. Di pojok sini juga boleh. Di tengah-tengah ini juga boleh. Di bawah sini juga boleh. Di pojok sini juga boleh. Sekarang, sebentar ya, saya mau menghidupkan AI juga. Saya ingin mencontohkan sebuah komposisi itu seperti apa sih gitu. Melihat dari format. Kalau saya mengatakan format itu format ukuran dari ruang bermain ilustrasi itu. Apakah dia sifatnya landscape atau memanjang, atau dia berdiri atau potret. Oke, sebentar ini saya hapus. Saya tetap menggunakan format. Kalau format aslinya nanti adalah 42 kali 21. Tetapi untuk kamu mengerjakan di Photoshop itu 36 kali 18. Semuanya lengkap ada di instruksinya. Oke. Kita create. Sorry. Terjadi sebuah kesalahan. Mestinya di sini satu saja. Oke. Nah, seperti ini kan. Kemudian saya akan membuat garis penolong dari rule. Oke, ini saya tampakkan. Sorry. Nah, ini kan ada garis bantu tuh. Ya, garis bantu. Oke. Jadi saya akan buat silang seperti ini untuk membuat sebuah komposisi. Kamu harus perhatikan baik-baik ya. Persilangan ini ada titik pertemuan antara persilangan itu, yang mendatar dengan yang membujur dan yang melintang. Ini kan melintang, ini membujur. Di sini ada titik pertemuan. Titik pertemuan itu adalah pusat perhatian. Itu ceritanya. Ya. Ini adalah pusat perhatiannya di sini. Saya berikan warna merah. Seperti itu. Nah, sementara pusat perhatian itu bisa berpindah-pindah tergantung kita mau menempatkan di mana. Jadi kalau pusat perhatian itu ini bergeser ke sana, maka ini mengikuti. Nanti ini mengikuti sebentar ya. Ya. Maka karena pertemuannya di sini, maka ini pindah di sini. Itu. Tapi kalau nanti ini pindah di sini, berarti pusat perhatiannya adanya di sini.
Oke, gampang ya. Andai kata ini nanti, ini pindah di bawah, dan ini bergeser ke arah sana, maka ya ke arah sana, maka pusat perhatiannya juga pindah di sini. Sekarang saya mau pusat perhatiannya itu di sini, misalnya. Oke, di sini. Nah, kita coba create ya. Kita ingat-ingat ya. Jadi pusat perhatiannya itu di sini. Ini saya hapus saja dan saya buka ke format baru. Saya mau nanya ke kamu, format di Photoshop-nya berapa? Ayo jawab. 36. 18. Ya, betul. 36. Di sininya 18. Itu ya. Kemudian di sini resolusinya 200 atau 300 boleh. Langsung aja create, langsung aja. Nah, gitu. Tadi ingat pusat perhatiannya di sini. Artinya foto yang menjadi pusat perhatian itu di sini. Foto utamanya itu di sini nantinya. Oke. Saya akan kembali ke cerita. Kita baca ya sama-sama. Kisah 1 untuk selamanya dimulai ketika Salma. Oke, ini di highlight. Ada seseorang yang namanya itu Salma. Oke. Saya kasih merah lagi ya, biar jelas ya. Ketika Salma atau Adinda Thomas, saya tidak tahu apakah ini film. Adinda Thomas ini pergi meninggalkan Ziva. Jadi ada seorang wanita namanya Salma pergi meninggalkan Ziva, entah karena sebab apa gitu ya. Oke, ini dibuat juga dengan warna merah. Mungkin ini diperankan oleh Megan Domani. Kalau ini diperankan oleh Adinda Thomas mungkin ya. Dan Alex meninggalkan 2 orang ini. Oke. Jadi ada 2 orang yang ditinggalkan. Ada 2 orang yang ditinggalkan. Oke. Berarti sudah ada 3 figur. Tokoh utamanya kayaknya sih sama ya. Tapi kita lihat ke luar negeri tanpa berpamitan sehingga membuat Alex sakit hati padanya. Padahal mereka bertiga sudah berteman cukup lama dan memiliki hobi yang sama, yaitu touring. Jangan-jangan semuanya laki-laki ya kan? Atau dua wanita 1 cowok, saya tidak tahu. Bahkan mereka juga sudah berjanji mewujudkan mimpi mereka bersama untuk pergi ke jalur suci yang bernama Route 18. Tidak terasa 9 tahun lalu kedatangan Salma yang kembali ke kota kelahirannya. Oh, ternyata Salma ini memang kelahiran luar negeri ya. Memukul keras perasaan Alex. Bahkan kedatangannya pun tidak disambut baik oleh Ziva. Oke. Saya tidak tahu yang dimaksudkan dengan Route 18 itu apa gitu ya. Nanti kamu pelajari. Oke, nah ini. Namun ada satu hal yang tidak Salma ketahui, bahwa Galang itu yang mana? Galang itu ada lagi ya. Galang sudah bertunangan dengan Ziva. Lantas bagaimana kelanjutan hubungan bersahabat mereka? Apakah Salma akan menyerah demi Ziva? Apakah yang perlu kalian
pecahkan problemnya adalah root 18 ini, itu apakah sebuah tempat kota di luar negeri atau di dalam negeri, saya tidak tahu. Kamu yang menerjemahkan. Kemudian saya akan mengikuti versi saya. Kuncinya ada di root 19, kemudian ada 2 cowok, 1 wanita kayaknya ya. Ada 2 cowok, 1 wanita. Kemudian yang menjadi pembicaraan justru adalah Salma ini. Saya nggak ngerti ya, Salma ini cewek kali ya. Nanti kita lihat saja. Saya juga sekarang akan melihat apakah Adinda Thomas itu sosok wanita atau sosok pria. Saya cari dulu ya. Oke. Kita cari. Ternyata Adinda Thomas itu cewek. Berarti berarti kalau Zilfa, kayaknya Zilfa itu juga cewek ya. Oke lah. Berarti 2 cewek, 1 cowok. Iya. Jelas ya, ini cewek, ini cowok. Nah sekarang karena ini ada pemerannya namanya Adinda Thomas, ini pemerannya Megan Domani, ini perannya Dimas Anggara, maka nama pemeran-pemeran itu yang kamu cari. Contohnya misalnya di sini ada Adinda Thomas, maka kita cari tadi ya di Adinda Thomas tadi, kita cari di sini kan Adinda Thomas. Tapi kamu tambahkan adegan film Adinda Thomas. Nah, gitu aja. Nah, carilah yang kira-kira itu gini, saya kasih tahu. Kalau komposisinya adalah di sudut sini, itu ya, kamu tidak boleh memilih gambar yang komposisinya menghadap keluar. Menghadap keluar itu contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Saya berikan contoh yang salah ya. Ini. Saya berikan contoh yang salah. Nah, ini kan menghadap keluar. Di sini nggak ada ruang. Adanya di sini, gitu ya. Nah, maka kamu mencari, atau kalau kamu bisa ini dibalik, tapi dengan proporsional. Nah, dibalik seperti ini. Nah, tapi kalau ini di sini itu juga salah karena di sana keluar pandangan yang nggak ada. Berarti balik lagi ke yang tadi, misalnya, ya kira-kira. Tapi ini bukan pilihan saya, mungkin kita cari ya. Mas. Kita cari kira-kira apakah ada yang dari kepala sampai kaki ada misalnya. Kita lihat saja ya. Misalnya. Kan ini bertemanan bertiga. Tapi fotonya kita ambil sendiri-sendiri gitu maksudnya. Kita klik di sini coba. Kita ambil yang dia sendirian aja. Seperti ini kan dia sendirian.
Oke ya. Mungkin ini karena tadi ada cerita dia sedang meninggalkan gitu ya. Sekarang kita komposisikan di sini. Oke. Cukup gede ya, cukup besar. Kita perkecil. Seperti ini kita perkecil. Kok fotonya ya. Bentar. Kita tekan save ya, jangan lupa tekan save. Biar gambarnya nggak gepeng, gitu ya. Biar gambarnya nggak gepeng, ditekan save. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan menyapa yang baru hadir. Oke, sudah bergabung. Sekarang saya besarkan ke ini. Dan kita ambil di bagian luarnya itu. Kita ambil bagian luarnya. Nah, ini persoalannya. Hilangkan bagian yang jelas-jelas nggak perlu. Yang seperti ini kita hilangkan ya, supaya nanti gampang. Dengan feeder yang kecil aja. Nah, kalau menghapus patah itu kayak digunting, kayak dipotong silet atau di cutter gitu ya. Ini kan kayak keras gitu. Nah, yang tidak keras gitu. Kalau yang tidak keras, kamu pengen menyatukan antara warna putih dengan warna yang ada di sini, maka gunakanlah feeder yang gede. Contoh 20. Ya, ini contoh. Saya akan menggabungkan di sini supaya kelihatannya itu dia menyatu background-nya. Ya, seperti ini maksudnya. Tuh. Itu beda dengan yang di atas. Karena sini melandai. Oke. Tadi feeder 20 ya. Nah, sekarang kita coba. Ini kan menghadap ke sana ya, bukan menghadap keluar ya. Meskipun badannya ke sana, tapi pandangannya yang paling penting. Taruhlah ini akan meninggalkan atau dia sudah meninggalkan sahabat-sahabatnya, 2 orang sahabatnya. Dia sudah meninggalkan 2 orang sahabatnya. Mungkin komposisinya apakah ini di sini, nanti 2 orang lagi itu di sebelah sini dan sebelah sini, kemungkinan seperti itu ya. Oke. Kemudian saya akan mengambil sebuah tempat, katakanlah entah itu bandara penerbangan atau sudah di luar negeri. Oke. Saya akan mencari sebuah tempat di sini. Sebentar. Oke, ini saya ambil dulu ya, biar bisa masuk gitu ya. Oke, bentar. Nah, saya akan ambil pemandangan seperti di sebuah kota di Jerman lah, misalnya gitu ya. Kota. Misalnya ini di London aja deh, London. Oke, nah saya mengambil pemandangan yang kira-kira romantis
gitu ya, kira-kira romantis atau sebentar. Yang mana ya? Oke, ini ada seperti ini ya, kayaknya ini bagus ya. Nah, tuh, saya ambil saja ini, kayaknya cakep gitu. Oke, saya satukan dulu, di sini. Kalau gambar pertama nanti terlalu besar ya kita kecilkan. Sementara ini saya perkecil dengan tekan shift, sekali lagi tekan shift. Karena ini kondisinya patah, saya tempatkan di atas sedapat mungkin. Itu tinggal nanti komposisinya seperti apa. Seperti ini komposisinya. Oke. Kemudian lalu yang bagus sih seperti itu mestinya ya. Oke, saya akan bermain layar dulu. Klik di layar, kemudian ini digeser. Sorry, ini ke sini, apply. Kemudian ini klik naikkan, biar gambar pertamanya tadi di atas. Nah, gitu. Umpetin dulu. Mungkin di sini apa ya komposisinya? Iya. Taruhlah komposisinya seperti ini. Nah, gitu. Atau agak ke sini deh. Sini saja. Kayaknya terlalu besar ya. Kemudian saya perkecil saja. Oke. Nah, dua orang mau dikomposisikan di mana sekarang misalnya, maka itu nanti saja ya. Sekarang kita olah dulu foto utamanya dulu. Foto utamanya ini kita olah. Saya dari mulai wajah, jadi utamakan mulai dari atas, dari wajah. Ini ada rambut. Nanti hati-hati karena rambut itu riskan. Gunakan feeder 2 atau 3. 3 boleh ya. Gunakan lasso untuk memotong ini dulu. Klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Ini kayak dilubangin aja dulu. Supaya gampang gitu ya. Lubang. Ini juga dilubangin. Klik, 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 klik. Nih, lubangin juga. Oke. Di sini juga dilubangin. Oke, klik. Oke. Apalagi ya? Sepertinya di sini nanti ada batas apa gitu. Tapi nanti saja. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Apakah ini ada hitam-hitam di sini itu bagian dari mana gitu? Oh, dari gedung ini ya. Ini harus kelihatan, makanya ini saya geser biar kelihatan bagus komposisinya. Kemudian saya perkecil. Seperti itu. Tinggal di bagian sini kita gunakan tetap feeder yang sama dulu, feedernya sama. Ini tidak terlalu bahaya kalau bagian ini ya, bagian badan tidak terlalu bahaya, kecuali kalau tangan, kaki misalnya. Oke. Ini nggak boleh putus, sekali lagi putus seperti ini nggak boleh.
dia harus melandai, menyatu dengan putih. Maka kita gunakan feeder yang agak besar. Mulailah dari 10, 15, 20, 20 ya. Caranya seperti ini. Seperti itu. Feedernya 20. Oke. Nah, dia sudah mulai melandai ya. 2 kali nggak apa-apa dia. Oke. Dilihat, oh kok menyatunya kok belum enak gitu. Oke. Kita gunakan feeder yang lebih, misalnya 40. Kita gunakan feeder 40. Tuh, seperti itu. Nah, cukup ya. Ini, seperti ini. Kalau menghilangkan kayak gini, kedip-kedipnya balik ke sini, klik di sini, klik di sini. Nah, gitu. Oke, itu cukup dulu. Sekarang pemandangannya yang harus disatukan, tidak boleh ada kotak. Nah, kotak seperti ini nggak boleh. Jadi dia juga harus kesannya dia menyatu ke sana nanti. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Gunakan feeder kecil dulu, 10. Feeder 10. Seperti ini. Nah, gitu. Kita Dectadel, layarnya dimainkan. Ternyata layarnya masih yang cewek itu. Nah, sekarang layarnya udah berubah ya. Kita del. Nah, seperti itu. Gimana, apakah sudah menyatu dengan bagus apa belum? Kita lihat. Belum ya, belum melandai banget ya. Kita buat melandai dengan feeder besar, misalnya 30. Oke, 30. Dulu. Kayaknya sekarang kita miring ya, miring sana aja atau sini ya. Oh, tetap aja begini ya. Tetap aja begini, miring di sini. Seperti ini. Tuh, seperti itu. Kenapa miring? Ya, biar unik aja. Balik sana, layarnya dilihat di sini, diumpetin, ya. Nah, sekarang menyatu, ya, antara objek wanita itu dengan kota itu menyatu. Seolah-olah dia sedang berjalan di kota itu, seolah-olah ceritanya begitu. Sekarang ini nggak boleh potong begini, nggak boleh. Dia harus melandai juga, melandai ke sana. Caranya kayak tadi. Buat feeder 10 dulu. Perhalus ya. Ini agak miring boleh dibuat seperti ini. Miring begini tuh, seperti ini. Oke, del ya. Belum mau. Sekarang ke layarnya dulu. Oke. Del. 10 ternyata terlalu pekat ya. Terlalu keras gitu. Dan nggak cocok gitu. Kalau nggak cocok jangan dipaksain. Kita edit ke back step back 2 kali ya, step back 2 kali, step back 2 kali. Ternyata miring nggak bagus. Kita buat tegak aja ya. Tekan save kalau mau tegak, tapi feedernya kita tambah 20 biar nggak terlalu kepotong gitu. Oke, tekan save biar lurus. Nah gitu, kita del. Tuh kan, enak ya jadinya ya. Tuh. Nah, masih kurang, oke. Kita tambahkan sekarang 40.
seperti ini, layar, masih kita del, nanti dia menyatu dengan putih, ya gitu. Jadi nggak ada ceritanya kotak, bagus kan? Seperti ini, kamu membuat komposisi itu seperti ini nantinya. Oke, hapus. Ini apa ya? Oke. Oh ya, posisi ini ya. Ini posisinya mau di mana ya? Oke, mungkin di sini. Oh ya, biar pas jalan gitu, pas jalan di sana. Ini kan ada jalan nih. Kemudian kita panggil 2 orang lagi, 1 cewek lagi dan 2 cowok. Siapakah itu? Kita cari di sini. Bernama Megan Domani. Kita cari ya. Megan Domani. Perasaan saya sih cewek ya. Oh, cowok apa lagi? Kita dulu. Bener nggak sih? Oh, cewek ya? Cewek ternyata. Ini kandungan. Nah, ya wanita. Sekarang mau memilih yang menghadap kemana? Kalau ini kan menghadap badannya ke sana. Sekarang kita arahkan badannya yang miringnya itu ke sana ya, biar tidak tertuju ke sana semua, biar ada yang ke sana gitu. Badannya kita buat agak menghadap ke dalam lah. Oke, yang mana kira-kira? Megan dan yang mana ya? Coba, tapi jangan yang mejeng ya. Seperti ini kan kelihatan mejeng, yang lagi acting gitu lah, yang lagi beradegan. Sekali lagi jangan yang lagi kayak selfie gitu. Ini kan sedang beradegan gitu ya. Saya tertarik ke sini, coba ya. Tapi saya balik. Tapi hati-hati, jangan sampai gepeng. Nah, ternyata benar, bisa. Tapi jangan gepeng. Oke. Komposisinya mungkin di sini. Atau ini di sebelah sini. Ini mungkin agak diperkecil seperti itu. Oke. Taruhlah seperti itu ya.
Terus ini saya ambil cowoknya, saya hilangkan aja dengan feeder kecil ya, dengan feeder kecil dulu, 2, 3 boleh. Untuk memotong crush itu gini maksudnya, digunting lah. Kita gunting dulu sebelum kita blur. Istilah saya gitu supaya kamu gampang menerimanya. Saya gunting sebelum saya blur. Blur itu menyatukan dengan latar belakang, melandai ya berarti ya. Nah seperti itu. Oke. Kita perbesar. Ini langsung aja ya, kita menggunakan feeder 2 dulu, menggunakan feeder 2. Nah, separuh-separuh aja. Del seperti itu. Ini juga hati-hati. Oke. Sekarang kita buat feedernya bagian atas ya, itu agak ngeblur biar tidak kegunting. Berapakah? 10 ya, misalnya 10. Tapi agak mepet ya, agak mepet. Mepet aja. Tapi kalau nanti menyentuh ke bagian wajah, jangan menggunakan feeder yang 10, jangan menggunakan yang besar-besar, maksimal 3 untuk wajah ya. Tangan juga begitu. Oke. Ya. Sudah cukup lah. Ya, cukup menyatu. Nah, sekarang tinggal bawahnya. Bawahnya ini kita rapikan dengan feeder 10 juga ya. Oke. Tuh, ya. Ini juga. Del. Oke, sekarang tinggal di bagian bawah itu yang kegunting, itu nggak boleh, kepotong seperti ini nggak boleh. Ini kan kepotong keras, nggak boleh. Jadi kita buat melandai atau ngeblur. Berangkat dari 20 dulu ya, 20. Gampang aja ini. Ini agak sedikit apa ya? Potong begini nggak apa-apa lah. Oke, kita del tuh ya, kebayang 2 orang yang sedang berjalan gitu, berbayang dengan 2 orang yang sedang berjalan. Supaya 2 orang ini apa ya, kelihatan, kita gunakan feeder 20 dan ini supaya kelihatan aja diginiin, diginiin supaya 2 orang itu kelihatan. Kita coba nggak mau ya. Coba
Coba pakai ini, pakai eraser, nanti diginiin. Tapi kecil aja. Misalnya, jangan gede-gede, 20 aja, biasakan 20, 24, nggak apa-apa lah. Maksimal 30 ya. Jadi, biar kelihatan. Tuh, biar kelihatan. Ini juga biar kelihatan. Kok nggak mau ya? Sebentar. Kalau tidak mau, berarti kita ambil saja di sini. Tapi feedernya yang besar ya, feedernya besar. 30. Oke, saya coba. Nanti kalau nggak cocok, kita kembalikan. Apa ini? Oh, layar kali ya. Layarnya. Oke. Oke, nggak mau, biarkan aja, lupakan aja. Nanti ya. Saya perkecil. Nah, tinggal satu orang cowok lagi, satu orang cowok yang ditinggalkan oleh ini. Karena siapakah dia? Kita lihat, namanya Alek, yang diperankan oleh Dimas Anggara. Oke. Dimas Anggara. Ingat cara-caranya ya. Spasi cowok ya. Nah, dia Dimas Anggara. Tentu jangan ekspresi sedih karena ditinggalkan, jangan ekspresi ketawa. Posisinya mungkin kayak gini nih, posisinya. Kalau bisa. Tapi ini jangan diambil langsung, karena ini kan udah jadi. Nah, seperti ini. Posisinya. Sebentar. Jangan takut juga kalau misalnya kamu ketemu dengan gambar-gambar seperti ini ya. Misalnya gambar-gambar seperti ini, mau diambil dua-duanya, nggak apa-apa. Nanti backgroundnya dihilangkan, posisinya duduk, boleh saja. Tapi saya tidak akan mengambil yang itu dulu. Saya coba dulu ini. Posisinya kurang enak.
Ini bagus, tapi mejeng, bukan adegan nih. Bukan adegan. Mana ya? Coba ini. Ini barangkali. Waduh. Yang mana ini? Ini susah dapatnya. susah. Coba ini. Ya udah, ini aja. Oh, ini bukan Dimas Anggara ya? Ya. Udah, ini aja dah. Kelamaan. Oke, kita habis. Tapi kenapa duduk ya? Nggak pas. Saya batalin karena nggak pas, nggak enak. Saya tuh kalau memberikan contoh yang kira-kira bisa sesuai. Jadi kalau nggak bagus, ini aja lah. Oke, yang ini aja. Oke, ini diambil sini dong.
Ingat itu feeder 30 ya. Nah, untungnya tidak mengganggu. Kita rubah dulu menjadi 3 untuk menggunting dulu. Nanti baru ngeblurnya belakangan. Itu baru kemudian kita blur ya. Kita blur. Nah, dengan menggunakan feeder yang besar, misalnya berapa? 8 dulu ya, 8. Di belakang nih 8. Nanti kalau di wajah jangan 8, 2 atau 3. Nah, seperti itu. Di sini jangan, harus 2. Syukur-syukur 1. Seperti ini. Hati-hati. Oke. Saya tidak terlalu teliti, nggak apa-apa ya. Hanya gambarannya saja. Oke, sekarang di sini. Mau pakai 10 boleh, karena udah di bawah. Nah, itu. Nah, di sini juga gitu. Wah, tadi udah kepotong di sana. Udah terlanjur kepotong. Oke. Terus nanti kalau kamu jangan sampai kepotong begini ya. Oh, ini nggak kepotong ya. Tangannya orang lain. Sekarang kita buat ini masih feeder 10. Oke. Ini bawah juga feeder 10 aja dulu. Seperti ini. Itu. Kemudian kita buat feedernya 30 atau 20. Boleh, 30 ya. Miring begini. Nah, gitu. Tuh, seperti itu. Tidak harus tegak atau gini. Kita perkecil ya. Seperti ini. Tuh. Kalau komposisi ini dirasa nanti kurang besar, kita buat supaya besar. Mungkin seperti ini nanti posisinya. Pemandangannya kalau kurang besar diperbesar, tekan shift, jangan lupa tekan shift. Itu. Kalau kurang besar lagi boleh. Oke, seperti ini. Dengan catatan untuk figur-figurnya juga dibuat disesuaikan. Ini diperbesar boleh, tekan shift jangan lupa. Seperti ini. Kemudian di sini posisinya di mana ya? Kok nggak menyatu ya? Oke, kita balik aja ya, kita balik seperti ini, kita balik seperti ini.
soalnya kok nggak menyatu gitu. Nah, sekarang menyatu dia. Ceweknya di depan ya nanti ya. Bentar. Ini saya komposisikan di sini dulu. Supaya nampak cerita ini ditinggalkan gitu maksudnya. Oke. Oh ya, saya mau memperkenalkan kalau ingin memutar itu diedit itu ada transform. Di sini ada transform, ada rotates, transform rotates. Jadi kalau kamu pengen agak sedikit ditegakkan misalnya gitu, itu bisa di sini. Oke, sekarang kita menata di layarnya. Menata di layarnya, ini layarnya. Klik layar. Mana yang di depan tadi? Misalnya ini di depan ya, misalnya. Sorry. Ya. Mana tadi? Ini di depan. Tuh. Seperti ini. Misalnya. Oke. Jadilah sebuah komposisi sekarang. Nah, seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Kalau kamu pengen ini lebih besar lagi, silahkan aja, nggak apa-apa. Dirasa ini masih butuh diperbesar. Kenapa ini menyendiri, meninggalkan yang dua ini? Kan gitu ceritanya. Kita lihat komposisi yang enaknya lagi. Mungkin seperti ini ya. Oke, seperti itu. Saya masih melihat kejanggalan dari kotanya ini. Di sini pengen saya blur lagi, ditipiskan, biar tidak mengganggu bagian figur-figurnya ini. Caranya seperti tadi caranya. Gunakan feeder yang besar, 50 misalnya. Kita lihat bagian layarnya, oke. Kemudian diginiin. Oh, kalau kehapus jangan, ya kan? Berarti kita undo. Kita undo. Kurang besar ternyata, misalnya 80 atau 70. Tapi diserempetin aja. Diserempetin begini. Coba ya. Nah, gitu. Kalau dirasa masih belum, kita timpa dengan eraser. Sebentar, saya tipiskan dulu. Ini terlalu kecil banget. Seperti ini. Besar lagi. Nah, segini. Seperti itu loh. Tipiskan di sini.
Nah, gitu udah selesai. Jadi kota itu nggak mengganggu foto-foto yang lain. Kalau mau diperbesar lagi, masih boleh. Oke. Misalnya seperti itu dan kita save. Kita save. Oke. Ini simpan di desktop. Kodenya apa ya? 3. Oke. Menyimpannya di TIFF atau PNG sebenarnya boleh juga. Terserah aja. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kamu pengen membuat variasi-variasi boleh. Misalnya ini tampak tidak harus apa ya, full color misalnya. Kamu pengen menjadi satu warna. Itu sangat boleh, ya kan? Kita buat misalnya menjadi warna yang satu warna, misalnya warna ungu ya. Ke adjustment, ke hue saturation, adjustment hue saturation, ke colorize, kemudian arahkan ke ungu. Nah, seperti itu. Oke, sip. Seperti itu. Tapi nanti disesuaikan juga yang lain. Yang ini juga. Adjustment, hue saturation, kemudian ke colorize, ke ungu. Oke. Nah, itu kan. Lalu ini gimana? Ini jangan warna sendiri. Kalau perlu ini juga satu warna gitu, satu warna juga. Oke. Saturation. Kita buat agak ungu biru ya, ungu biru gitu. Nah, seperti itu. Lalu ini mau warna sendiri ya nggak apa-apa, silahkan aja. Karena ini menjadi pusat perhatiannya. Sip, save lagi. Keren loh, bener keren. Silahkan berkreasi menurut apa ya. Nah, caranya begini caranya. Saya kasih petunjuk caranya ya. Jadi kalian mengambil contoh. Kata kuncinya apa? Contohnya misalnya ketik aja film poster. Jadi ketik aja film poster Indonesia misalnya 2022 misalnya. Kamu ingin membuat poster yang komposisinya seperti apa? Apakah komposisinya seperti ini? Apa komposisinya seperti ini? Apa komposisinya, terserah saja lah. Ini kan banyak banget ya contoh-contoh. Tapi kita bukan membuat poster. Ini hanya komposisinya saja yang dilihat. Nah, ini kan peran utamanya, ini figuran-figurannya. Nah, kalau horor seperti ini. Kalau mengambil yang paling mudah seperti ini misalnya. Ini kan caranya kayak tadi. Nah, ini saya ambil diperbesar ya, ini ya, coba ya. Saya perbesar. Saya tempel di sini. Tekan shift.
Oke, tuh lihat. Ini posisi pemandangannya seperti itu. Tuh. Persis caranya kayak tadi aja. Oke. Dan saya yakin bisa karena saya sudah mempraktekkan berulang-ulang. Yang kamu tiru komposisinya saja. Bagaimana cara meletakkan itu, jangan mikir sendiri tapi meniru saja. Sekali lagi, jangan malu untuk meniru untuk komposisinya. Tapi ceritanya kamu memilih sendiri. Caranya kayak tadi. Oke. Nah, sekali lagi, karena ini adalah untuk UAS, saya ingin menyampaikan ke kalian begini. Waktunya membuat ini sebenarnya 1 minggu, ya kan? Saya akan memulai dari waktu sekarang. Ini hari Rabu. Jadinya nanti hari Rabu kemudian. Minggu depan harus sudah jadi. Ya, harus sudah jadi. Kalau nggak jadi, kalian tidak bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Tidak bisa melanjutkan ke tugas berikutnya, nggak bisa. Jadi sekali lagi, karena minggu depan sudah ada tugas lagi, yaitu membuat foto yang satunya lagi. Biar kamu nggak kedodoran, pokoknya ini deadline-nya adalah minggu depan. Sebenarnya kan minggu lalu sudah saya katakan minggu depan itu ya. Oke, mungkin kalian belum siap. Atau ada kalian yang sudah mengirim dari tugas ini? Siapa yang sudah? Ada yang mau komentar? Belum ada, oke. Berarti minggu depan, hari Rabu, kalian sudah harus jadi yang ini. Baru nanti di minggu-minggu tenang, kalian tinggal melayout. Tidak lagi mengolah foto. Jadi mengolah teksnya seperti apa, judulnya seperti apa, dan seterusnya. Oke, sekarang saya berikan tutorial dan simak baik-baik tutorial ini. Bentar ya. Saya gratis, desain untuk kita semua. Kita bisa belajar desain dengan menggunakan Photoshop atau CorelDRAW atau Inkscape atau dengan tool yang lain. Di tutorial ini kita semua tidak perlu memerlukan biaya tambahan karena kita ada di YouTube dan semua itu gratis. Oke guys, kali ini di video pertama ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya mengubah mengubah foto ini yang di depan kalian ini. Oke, kita akan mengubah menghilangkan background yang ada di belakang sana sehingga yang tampil hanya mbak-mbak manisnya ini yang saya ambil dari internet, bukan sahabat saya. Sehingga backgroundnya ini bisa diganti dengan berbagai macam, bisa diganti dengan pemandangan atau yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja buka Photoshop. Kita buka Photoshop, saya buka sebelumnya, dan kita impor dulu ke dalam Photoshop. Oh ya, ini saya menggunakan Photoshop CS6. Supaya bisa memperhatikan, mungkin kalian juga harus menginstal yang Photoshop CS6 atau yang lebih tinggi juga lebih baik. Oke, ini kelas untuk pemula ya, jadi mohon maaf jika masih sangat sederhana, tapi yang jelas saya akan membuat tutorial ini menjadi sangat simpel. Yang pertama adalah kita buka dulu file yang tadi.
Saya buka. Oke. Dan ini yang perlu diperhatikan untuk para pemula. Saya belajar untuk tidak. Foto yang kita import tadi masih berupa background. Jadi supaya ini bisa diedit, ini kita harus ubah menjadi file yang bisa diubah ya, seperti convert to smart object. Itu smart object dulu. Oke, baru setelah tandanya ini ada gambar ini, kita ubah menjadi convert to smart object. Caranya ini diklik kanan terus convert to smart object. Oh salah, jadi ini di convert menjadi rasterizer layer. Oke, dengan begini ini bisa diubah dengan mudah. Oke, kita akan menyeleksi gambar mbaknya ini, dan tool yang akan kita pakai adalah menggunakan salah satu alat lasso tool ya. Biasa kita pakai lasso tool, tapi ini pakai magnetic lasso tool. Kenapa? Karena cara ini paling mudah untuk saya gunakan. Caranya terlebih dahulu kita tekan Z, baru kita perbesar dulu gambarnya. Oke. Lalu kita tekan spasi, tahan ya spasinya biar gambar tangan ini kursornya menjadi tangan dan kita bisa menggerakkan fotonya dengan leluasa. Oke, setelah itu, setelah tampil begini, kenapa diperbesar ini supaya mudah aja untuk navigasi. Kita akan menavigasi magnetic tool-nya. Sekarang klik kanan di menu ini, di tool ini ya. Baru kita pilih yang magnetic lasso tool, atau bisa menekan huruf L. Nah, caranya pertama silahkan klik di sini, klik, baru lepaskan kliknya dan gerakkan kursornya ini mengikuti tepi atau batas dari antara background dan foreground. Saya sebut foregroundnya ini sebagai pada mbaknya ini ya, dan backgroundnya ada di belakang. Ini tinggal digerakkan saja tanpa diklik, digerakkan aja pelan-pelan aja sambil mengamati wajah mbaknya yang manis. Pelan-pelan. Oke, terus bagaimana di sini kalau sudah mentok? Yang mentok ini kan kita harus menggesernya ke atas. Oke. Jadi kalau menggeser ke atas, kalau misalkan kamu beralih ke sini misalkan ingin menjangkau ini penggesernya ini, maka ini juga akan hidup. Nah, supaya tidak terjadi, maka caranya adalah dengan mengklik spasi, nah, tangannya baru muncul, baru digerakkan. Oke, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menghapusnya ini? Ini kan kadung kemana-mana ini batasnya. Jadi kita tekan delete. Kita tekan delete terus, delete, oke, delete sampai yang terakhir lagi. Dan kita bisa menggerakkannya kembali. Oke, saya atur biar space-nya lebih lebar. Kita lepas gasnya dan kita kembali. Ini masih oke, terus digerakkan saja begini tanpa kita harus mengepaskan. Tool ini bisa mengikuti dari garis-garis itu sendiri. Nah, jika menemukan kasus seperti ini ya, nempelnya susah kayak gitu. Nempelnya susah pada garis yang paling tepi, karena ini antara foreground dan backgroundnya itu menyatu gambarnya. Itu kamu tekan delete aja dulu di lokasi terakhir, baru diklik aja, diklik langsung. Oke, diklik langsung supaya ini tidak atau ini ditempelkan secara paksa gitu istilahnya. Oke, saya benar.
Jauh usah dikerja, bahan aja. Nanti belajar untuk menggerakkan kursor alur. Nah, untuk memaksa supaya mengikuti alur, kalau misalkan background dan foregroundnya menyatu, kan bisa klik tahan nama, terus digerakkan, kursornya digerakkan di garis tepinya. Kamu bisa perhatikan di feeder ya. Feeder itu di atas itu 0. Jadi feedernya dia menggunakan 0. Kalau saya tadi kan 2 atau 3 gitu ya. Oke. Lagi sebelum geser ke sana. Oke, dan letakkan di sini. Oke, langsung balik garis. Dan jalannya. Dan lanjut terus. Terus habis tekan spasi, baru geser ke bawah, spasinya ditahan, terus saya digerakkan di bawah, terus lepaskan dan kita kembali mengikuti garis-garis antara background dan foreground. Pelan-pelan saja, tidak usah kesusun. Oke, nah, geser lagi. Kita geser lagi, tekan spasi, pelan-pelan aja ya. Masih. Oke, yang lakukan awal tadi. Oke, delete. Kalau ada kesalahan langsung delete. Dan jika tidak mau karena ini tool magnetnya menempel pada pipi ya, bawa aja kalau banyak. Sampai di sini dan udah berhenti dan tekan, posisikan kursornya pada kotak pertama dan klik, maka gambar tadi akan otomatis terseleksi. Oke, kita lihat apakah ini rapi. Tekan Z, bisa gitu zoom. Oke, untuk ini ada plus, kalau kita klik jadinya membesar, kalau ingin mengecil tekan ALT dan tahan, tombol ALT dan tahan, baru tekan sekarang kita ubah karena yang terseleksi ini adalah gambar baknya. Kalau gambar yang terseleksi ini, kalau misalnya kita tekan delete, maka yang terhapus adalah baknya. Tapi karena yang diinginkan ini adalah baknya ya, gambarnya yang peraturan yang depan ya, maka kita perlu untuk mengubah posisinya, klik select, baru tekan inverse. Maka sekarang yang terseleksi adalah gambar yang background. Kalau kita tekan delete ini, maka yang terjadi adalah backgroundnya hilang. Dan sampai di sini artikel kita sudah selesai. Apabila kita ingin menggambar atau mengganti gambar backgroundnya misalnya seperti ini, kita ubah ini bawah, kita gambar background-nya akan ganti background. Jadi cukup simpel dan sangat mudah sekali untuk kita, atau kita bisa pakai juga cara yang lain, misalkan gambar mbaknya ini tidak edit dengan metode lain juga bisa. Sebenarnya ini bukan satu-satunya cara yang bisa kita pakai. Ada berbagai cara yang nanti akan kita bahas di channel ini, di channel Desain Gratis. Oke, thank you sudah menyimak. Jangan lupa subscribe,
dan hidupkan tombol loncengnya. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi tambahan dari tutorial nilainya orang lain. Tentu memiliki apa ya, kegunaan yang berbeda-beda. Kalau tadi dia mengcropping halus, memotong dengan halus gitu. Tapi kalau saya kan mendramatisir. Misalnya saya gunakan permainan feeder, ada yang feeder besar, feeder kecil, dan sebagainya gitu. Apalagi kita bermain komposisi supaya bisa menyatu dengan ground misalnya. Jadi enggak terkesan putus gitu ya. Itu yang menjadi tujuan saya. Tapi kalau kamu akan menggunakan penghilangan selection yang rapi, halus, ya kayak tadi di tutorial tadi gitu. Caranya menggunakan magic lasso ya tadi ya. Magic selection, menggunakan magic selection. Oke, nah sekarang ada beberapa contoh tadi sudah saya berikan. Sekarang tinggal action kamu saja. Jangan lupa untuk mencari contoh ya, jangan lupa mencari contoh. Semua poster sekarang cara menggunakannya seperti itu. Misalnya kayak gini nih, ada yang kesannya dibuat satu warna untuk ground bagian jauh sana, nanti di depan sini menggunakan yang full color, itu biasa seperti itu. Nanti saya carikan lagi contoh yang menggunakan satu warna itu seperti apa misalnya. Contoh kalau hantu misalnya kayak gini, horor yang menggunakan horor itu ada yang suka horor. Oke, nah ini dia. Ini adalah bagian latar belakangnya sana dibuat satu warna, ya kan? Nanti untuk figurnya ini dia full color, seperti itu. Itu akan lebih bercerita gitu, lebih bercerita. Oke, ada yang ditanyakan barangkali? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bagi yang menggunakan film action perang misalnya gitu, manfaatkan efek-efek komputer seperti ini, kayak petir, kemudian terjadinya sebuah, kalau perang itu kan panas, sangat kontradiksi gitu ya. Jadi kamu menggabungkan dua warna yang kalau bisa itu sangat-sangat kontras, jadi lebih ke warna-warna komplementer, kemudian split komplementer gitu. Jadi warna-warna yang benar-benar bertolak belakang, antara merah dan biru itu kan kontras. Kalau tadi kan landai-landai saja gitu. Film-film drama itu rata-rata begitu, soft warnanya gitu. Untuk horor itu sama dengan perang. Kalau horor biasanya cenderungnya itu gelap gitu ya. Lebih ke warna-warna apa? Warna inilah, pekat lah, warna-warna serem gitu ya. Seperti ini kan warna-warna serem. Oke. Nah, kalau perang dia kontras warnanya. Saya berikan contoh. Saya akan memberikan contoh dengan satu kasus, tapi nggak sampai selesai ya, cuman warnanya saja. Oke, ini dirubah, jangan lupa ke sentimeter,
ini 36, di sini 18. Oke. Itu kemudian saya akan mencari apa ya? Fire. Seperti ini. Saya akan gunakan komposisi seperti ini. Saya gabungkan dengan warna biru. Birunya itu karena warna biru yang pemantik kebakaran, pemicu kebakaran, pemantik seperti birunya Miss You. Miss You itu apa ya? Ya, bahan peledak gitu ya. Oke, seperti ini. Saya besarkan aja. Saya fullkan karena ini posisinya seperti ini. Saya gabungkan sana aja ya penggabungannya. Oke. Nanti di sini ngeblur ya. Saya akan gunakan ini dulu. Sorry. Ini saya del dulu. Saya akan gunakan warna gabungan antara merah dan hitam dan merah, atau biru dan merah. Di sana merah, di sana biru. Saya gunakan ground. Saya gunakan ground. Groundnya saya pakai ini aja deh. Nah, gitu. Kira-kira seperti ini. Nah, gitu. Oke. Itu warna merah ya. Warna merah dan mungkin bergradasi boleh. Warna merah dan bergradasi. Bentar. Ini. Oh, kalau ini kan pekat ya. Sorry, feedernya tadi nggak apa-apa ya. Feedernya jangan 20, 0 aja. Mestinya gitu. Oke, sekarang sekarang saya akan membuat di sini warna biru. Oke. Biru. Nah, gitu. Ya, kira-kira. Terus yang tadi kita panggil. Ini copy image ya. Kemudian tempel sana. Paste. Kalau warnanya nggak sesuai, disesuaikan aja. Misalnya ini warnanya nggak sesuai. Oke, caranya begini. Warna ini, layarnya yang mana? Dihidupkan dulu layarnya. Ini kan. Kalau masih bisa, boleh disesuaikan. Nah, misalnya gitu. Terus kita gabungkan dengan permainan feeder. Ini dihapus dulu ya,
Ya, pelayanannya. Akhirnya, ya. Nah, seperti itu. Kalau belum menyatu, biarin aja nanti ya. Nanti belakangan aja. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini dilandaikan, diperlandai dengan cara feeder besar. Dengan cara feeder besar, misalnya 10 dulu. Nah, dia kita perbesar aja ya ini ya, gambarnya kita perbesar. Gitu. Nah, saya akan gabungkan di sini yang apa, nuansanya itu apa ya, blue amunisi. Baik. Ini kan warna-warna biru seperti ini. Saya gabungkan dengan seperti ini. Pasti unik banget. Kita tempel. Oh ya. Makanya imajinasi kamu itu perlu banget hadir di sini, imajinasinya. Kalau seandainya ini perlu dibalik, ya dibalik aja. Tapi di apa ya? Skalanya itu benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai gepeng. Oke, baru diperbesar. Ini sekarang kita potong ya. Yang kita potong. Motongnya dengan feeder besar aja sekalian, karena ini kan bukan sosok figur ya. Itu aja. Kalau nanti gagal di undo aja. Oke, bentar. Seperti itu. Ya, gabungannya itu enak banget gitu, seru gitu ya, seru. Nah sekarang tinggal mencari kayak efek kayak setrum, kayak listrik gitu ya. Kita cari di sini apa ya, blue apa sih? Ya udah. Cahaya air.
Seperti ini. Cari yang serem dulu ya. Mungkin ini. Apa ya? Tapi kok terlalu ramai banget. Oh, ini kali ya. Wow. Ini nih. Ini aja ya. Ini serem. Oke. Kita pakai ini. Jadi mendramatisir itu seperti itu. Saya paste. Oke. Ini kan posisinya kan nanti miring. Saya perkecil dulu karena ini terlalu besar. Oke. Kemudian saya putar. Edit ya. Ke edit. Ke transform. Kemudian ke rotate. Kemudian diklik di luar sini, kemudian diputar seperti ini supaya miring. Nah, gitu. Oke, kemudian gabungkan ke sana. Jadinya seperti ini, dan kalau mau agak diperbesar, oke. Wah, ini dramanya luar biasa, dramanya. Ditempatkan pas sambungan tadi. Oke, seperti itu, dan ini diperlandai ya, diperlandai seperti leader 30 dulu, nggak apa-apa. Ya, oh kan, waduh, luar biasa. Bermain-mainlah kayak gini nih. Saya juga baru sekali ini nyoba loh. Dikiranya saya udah berkali-kali, enggak juga. Nah gitu. Aduh, manis banget. Gitu ceritanya. Ini baru kamu sedang mendramatisir sebuah cerita yang luar biasa. Oke. Nah kalau misalnya ini kok nggak enak nyambungnya misalnya gitu. Nah tadi di awal maksudnya kita gunakan yang kita gunakan dari awal tadi yang bagus. Jadi kan saya hanya menggambarkan ini loh, caranya kayak gini. Sip. Terasa cukup? Sudah jam 4. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa bahwa kalian harus mengumpulkan di hari Rabu minggu depan dengan sebaik-baiknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke.